Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama ibu Vicky Melani Deza. Pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang teks anekdot. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kepada ketua kelas silahkan memimpin doanya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah mengirimkan link video tentang teks anekdot. Setelah anak-anak Ibu menonton video tersebut, apakah anak-anak Ibu bisa menyimpulkan apa itu teks anekdot? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Nah, secara garis besar juga, teks anekdot adalah cerita singkat yang berisi kritikan yang dikemas dengan bahasa dan cara penyampaian yang menarik. Nah, selain pengertian, ada juga ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, bersifat lucu dan humor. Yang kedua, bersifat menggelitik. Maksud menggelitik di sini yaitu pembaca merasa terhibur akan teks anekdot. Yang kedua, bersifat menyindir, yaitu biasanya media yang menyindir tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, cerita yang disajikan menyerupai dongeng. Adapun tujuan dari teks anekdot, yang pertama sarana hiburan. Karena teks anekdot ini bersifat lucu, tidak sedikit orang yang merasa terhibur setelah membaca teks tersebut. Yang kedua, sebagai sarana kritik, yaitu pembaca akan merasa terhibur sekaligus mendapat informasi dalam bentuk kritikan. Yang ketiga, membangkitkan tawa pembaca, yaitu teks anekdot membutuhkan kemampuan memahami cerita sesuai humor dan keadaan. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak ini terdapat pada bagian awal yang berisi tentang gambaran secara keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berisi awal kejadian dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada krisis, yaitu penjelasan tentang masalah utama dalam teks. Yang keempat ada reaksi, yaitu digunakan untuk melengkapi sebuah cerita dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima ada koda, yaitu penutup serta penyampaian pesan dari penulis. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Di sini terdapat 8 kaidah kebahasaan. Nah, di sini Ibu akan bacakan ke-8 kaidah tersebut. Yang pertama menggunakan kata kerja lampau, yang kedua menggunakan kata keterangan bentuk lampau, yang ketiga menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan, yang keempat menggunakan kata hubung atau tanda baca yang sesuai kaidah, yang kelima bersifat naratif, yang keenam menggunakan kata sifat, kata benda atau kata majemuk, yang ketujuh terkadang dilengkapi dengan pernyataan retorik, yang kedelapan umumnya memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Selanjutnya contoh teks anekdot. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ada contoh teks anekdot yang sudah dianalisis. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi serta koda. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Nah, Ibu sudah menjelaskan materi tentang teks anekdot. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, kelompok ini Ibu bagi menjadi 4-5 kelompok yang nantinya akan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, setelah kalian identifikasi, akan dikumpulkan ke Google Drive dan pada pertemuan selanjutnya akan kita presentasikan dan kita bahas tentang unsur dan kebahasaan teks anekdot yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu teks anekdot tidak hanya lucu dan mengesankan, tapi juga bersifat untuk mengkritik dan membangkitkan tawa dan suasana untuk pembaca. Nah, selain itu, teks anekdot juga memiliki ciri-ciri dan juga struktur. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas dan juga diskusi tentang tugas kelompok yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, jangan lupa untuk kumpulkan di Google Drive.
Mungkin sekian saja pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.